Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Kosasi dengan NIM 101185152 akan mempresentasikan tentang algoritma Naif Bayes untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah NLP 1. Dimulai dari pengertian, algoritma Naif Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Algoritma Naif Bayes itu sendiri memprediksi peluang masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Sehingga algoritma Naif Bayes ini dikenal juga sebagai teorema Bayes. Dan di mana ciri-ciri utama dari Naif Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau maupun kejadian. Naif Bayes bekerja sangat baik dibandingkan dengan model-model classifier lainnya. Hal ini dibuktikan pada jurnal Semali Danielila, Jehindi, dan Roger G. Stone. Naif Bayes versus Decision Trees versus Neural Networks in Classification of Training Web Page. Yang dimana jurnal tersebut mengatakan bahwa Naif Bayes ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan klasifikasi yang lainnya. Lalu keuntungan penggunaannya adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan training data yang kecil menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari satu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, dan bukan merupakan keseluruhan dari matriks covariance. Lalu selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari proses algoritma Naif Bayes adalah yang pertama, menghitung jumlah kelas atau label, lalu yang kedua, menghitung jumlah kasus per kelas, lalu kalikan semua variabel kelas, lalu yang terakhir, bandingkan hasil dari kelas-kelas yang sudah dikalikan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode algoritma Naif Bayes. Yang pertama dari kelebihan adalah mudah untuk dibuat. Lalu seperti yang sudah dibahas-bahas oleh jurnal-jurnal, bahwa klasifikasi menggunakan metode Bayes lebih baik dibandingkan klasifikasi menggunakan metode lainnya. Sehingga yang digunakan oleh metode Naif Bayes ini menghasilkan hasil yang lebih bagus. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari metode Naif Bayes ini sendiri, yang dimana kekurangannya adalah asumsi independence antara atribut membuat akurasi berkurang. Karena dimana biasanya ada keterkaitan dari kelas-kelas atau asumsi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada persamaan teorema Bayes, yang dimana dicontohkan seperti di tabel, yang dicontohkan PCX P yes Sani sama dengan 033 kali 064 bagi 036 sama dengan 060. Dan kemudian dihasilkan rumusnya, yaitu PCX sama dengan PXC P kali C per PX, yang dimana PC itu class prior probability, PX merupakan predictor prior probability, dan PXC itu merupakan likelihood.
dan posterior merupakan posterior probability, yang di mana keterangannya PCX itu merupakan probabilitas hipotesis berdasar kondisi. Lalu PC ada probabilitas hipotesis, PX probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis, dan PX itu merupakan probabilitas C, sedangkan X itu adalah data dengan kelas yang belum diketahui hasilnya. Di mana nilai evidence itu selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut nantinya akan dibandingkan dengan nilai posterior kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan CX1 SN menggunakan aturan perkalian sebagai berikut. Yang dimana aturan perkaliannya atau rumusnya seperti ini, di mana posterior sama dengan prior kali likelihood per evidence. Lalu selanjutnya ada Laplace correction, yang dimana Laplace correction atau Laplacian estimator atau additive smoothing adalah suatu cara untuk menangani nilai probabilitas 0 dari sekian banyak data di training set. Pada setiap perhitungan datanya ditambah 1 dan tidak akan membuat perbedaan yang berarti pada estimasi probabilitas sehingga bisa menghindari kasus nilai probabilitas sebesar 0. Dan di mana nilai K adalah jumlah kelas PI sama dengan MI tambah 1 per N tambah K. Lalu selanjutnya sebagai contoh, asumsikan ada kelas Boy sama dengan Yes di suatu training set. Memiliki 1000 sampel, ada 0 sampel dengan income low, 990 sampel dengan income sama dengan medium, dan 10 sampel dengan income sama dengan high. Probabilitas dari kejadian ini tanpa Laplacian correction adalah 0,090 dari 990 per 1000 dan 0,010 dari 10 per 1000. Menggunakan Laplacian correction dari 3 sampel di atas, diasumsikan ada satu sampel lagi untuk masing-masing nilai income. Dengan cara ini, didapatkanlah probabilitas sebagai berikut, yang dimana probabilitas ini dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Probabilitas di mana yang dari di contoh tersebut probabilitas yang dibenarkan hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil probabilitas sebelumnya, sehingga nilai probabilitas 0 dapat dihindari. Lalu selanjutnya ada contoh kasus lagi, di mana dari tabel di sebelah kiri akan dihasilkan hasil sebagai berikut. Lalu kesimpulan dari penggunaan naive Bayes ini sendiri, algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes, di mana hasil teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan kondisi antar atribut yang saling bebas. Klasifikasi bias tersebut diasumsikan bahwa ada atau tidak ciri tertentu dari sebuah kelas tidak ada hubungannya dengan ciri kelas lainnya. Sekian presentasi mengenai algoritma naive Bayes dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.